Pokoknya cincinnya harus ketemu. Kak Ezra, dia megang tangan aku. Ini nggak mimpi kan? Ezra ngobrol dengan Aluna sebagai gula-gula di game. Ezra mengatakan bahwa besok pagi dia akan memberikan surprise yang dia bicarakan tadi siang saat mereka makan bersama di restoran. Ezra yakin gula-gula pasti langsung akan menyukai surprise darinya. Aluna mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Dia tidak kuasa menahan kesedihannya karena cowok yang dia sukai selama ini telah benar-benar jadian dengan sahabatnya sendiri. Apapun surprise yang Ezra siapkan untuk gula-gula itu sebenarnya bukanlah untuk gula-gula melainkan untuk Feli. Aluna mencoba untuk ikhlas menerima semua kenyataan bahwa dia akan benar-benar kehilangan cowok yang disukai olehnya selama ini. Pak Omar memberi pengumuman bahwa minggu depan Feli akan berulang tahun. Bu Asti terkejut dan kembali bertanya apakah benar minggu depan Feli akan berulang tahun. Pak Omar menjelaskan bahwa tanggal 18 Feli akan berulang tahun yang ke-23. Bu Asti kembali termenung. Kenapa hari ulang tahun Feli bisa sama persis dengan hari ulang tahun Aluna? Apakah ini hanya kebetulan saja? Tetapi kenapa golongan darah Pak Umar juga bisa sama dengan golongan darah Aluna? Sedangkan golongan darah orang tua kandung Aluna malah sama sekali tidak ada yang cocok dengan golongan darah Aluna. Bu Asti benar-benar pusing memikirkan hal ini. Apakah mungkin Aluna dan Feli adalah putri yang tertukar? Aluna melihat sesuatu terjatuh dari tas Ezra. Dia sedikit syok. Benda itu adalah sebuah kotak berisikan cincin yang begitu manis. Aluna yakin cincin itu akan diberikan oleh Ezra pada Feli yang dia kira adalah gula-gula. Hati Aluna kembali sakit. Aluna mencoba menyembunyikan kesedihannya dari Ezra. Dia pun ingin mengembalikan cincin itu pada Ezra. Namun Ezra yang sedang kerepotan karena sedang mengatur barang di motornya meminta tolong pada Aluna untuk memegang dulu cincin untuk gula-gula. Tetapi tiba-tiba Jovita berlarian dan menabrak Aluna sehingga cincin di tangan Aluna terlepas. Cincin itu pun menggelinding dan masuk ke sungai. Aluna, Jovita, dan Ezra terkejut dan tidak sempat mengejar cincin yang tergelincir ke sungai. Ezra dan Aluna turun ke sungai untuk mencari cincin milik Ezra. Sedangkan Jovita dan Buriana hanya menonton di tepi sungai. Mereka sengaja membiarkan Aluna berdekatan dengan Ezra agar mereka berdua baper. Dengan demikian Jovita akan lebih banyak memiliki kesempatan untuk mendekati galaksi. Aluna bertekad untuk menemukan cincin milik Ezra. Ezra juga tidak ingin kehilangan cincin yang akan dia jadikan surprise untuk gula-gula. Tanpa sengaja tangan Ezra menggenggam tangan Aluna. Mereka sama-sama terdiam. Aluna kembali baper begitu Ezra menatap wajahnya. Namun Aluna tahu diri, saat ini Ezra sedang mengejar Feli dan Feli juga telah jatuh cinta pada Ezra. Aluna tidak mau merebut Ezra dari Feli. Pak Omar melihat seorang pria yang postur tubuhnya sangat mirip dengan Pak Ibrahim. Tetapi dia belum yakin apakah dia benar Pak Ibrahim, karena sebelumnya anak buahnya sudah memastikan Pak Ibrahim tewas di dalam gudang yang sengaja dibakar oleh mereka. Dan di dalam pemberitaan yang beredar, mereka juga mengabarkan bahwa telah ditemukan sesosok jenazah di dalam gudang tua yang terbakar itu. Mungkinkah anak buahnya sebenarnya telah gagal menghabisi nyawa Pak Ibrahim? Ataukah mungkin saat ini Pak Omar yang telah salah lihat? Untuk memastikan hal itu, Pak Omar turun dari mobilnya dan mengikuti orang yang dia pikir adalah Pak Ibrahim. Tetapi Pak Omar malah mengalami nasib sial. Ketika keluar dari sebuah ruangan yang sedang direnovasi, seember cat tertumpah dari atas dan mengenai tubuhnya. Pak Omar basah kuyup dan belepotan oleh cat berwarna putih yang menyiram tubuhnya. Pak Omar gagal mengikuti orang yang dia curigai sebagai Pak Ibrahim.